kuliah hari ini, Rah? Cuman akuntansi perkebunan kan? Oh iya ya? Ayolah. Rah, jangan lupa kunci kamar ya. Iya, Ica. Rah, udah jam berapa nih, Rah? Udah jam berapa masih sih? Untung aja belum telat. Ya kan, untung ibu belum datang. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di mata kuliah hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai PSK 69 dan IAS 41. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan kalian tugas kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 2 orang. Baik, bisa dipilih kelompoknya. Nah, kemudian hal yang harus kalian diskusikan adalah mengenai PSK 69 dan IAS 41. Sebelum saya menjelaskan, kalian harus membuat PPT dan mendiskusikannya dengan teman sekelas kalian atau teman sekelompok kalian, dan akan dipresentasikan di hari berikutnya di depan kelas. Terima kasih. Baik, demikianlah perkuliahan kita untuk hari ini, dan saya harapkan untuk kalian mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendiskusikan tugas yang sudah saya berikan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu. Rah, udah ada kelompok. Sekelompok yuk. Boleh? Ayo kita kerjakan pulang kuliah nanti. Boleh juga tuh, biar cepat siap tugas kita ya kan? Oke.
kemampuan akuntansi aset biologis menurut PSAK 69 dan IAS 41 pada PTPN 12 Kebun Teh Wonosari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Wulandari. Kepada Anissa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Perusahaan yang berada pada sektor agriculture memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan sektor industri lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aktivitas pengelolaan serta transformasi biologis atas aset yang dimiliki perusahaan agrikultur berupa hewan ataupun tanaman hidup. Keunikan karakteristik aset yang dimiliki perusahaan agrikultur inilah yang disebut aset biologis. PSAK 69 menjelaskan bahwa aset biologis merupakan jenis aset yang berupa tanaman atau pohon dan hewan yang hidup. Menurut standar akuntansi Indonesia atau IAS 41, aset biologis merupakan tanaman maupun hewan hidup, namun tidak semua dapat digolongkan menjadi aset biologis. Sedangkan menurut PSAK 69 yang telah diadopsi dari IAS 41 Agriculture, aset biologis mempunyai persamaan, yaitu sebagai tumbuhan dan hewan hidup. IAS 41 merupakan standar akuntansi yang disediakan bagi entitas yang menentukan dan mengembangkan aset biologis. Di Indonesia, aset biologis diatur dalam PSAK 69 Agrikultur yang diadopsi dari IAS 41 Agriculture yang telah disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia. Aset biologis merupakan tanaman dan hewan yang mengalami transformasi biologi atau PSAK 69. Luasnya area perkebunan yang ada di Indonesia menjadi peluang bagi masyarakat sekitar perkebunan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan tersebarnya berbagai macam perkebunan yang ada di Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya bagi industri agrikultur. Oleh karena itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai penyedia informasi yang menyangkut kinerja, posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dalam suatu perusahaan digunakan sebagai sarana untuk membagikan informasi keuangan kepada pihak intern maupun ekstern. Pelaporan keuangan pada bidang agrikultur sama dengan bidang lainnya. Namun ada satu perbedaan, yaitu pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas aset biologisnya saja. Karena pada komoditas agrikultur aset terbesarnya adalah tanaman atau hewan hidup atau Ikatan Akuntansi Indonesia 2018. Penelitian yang telah dilakukan ABIDA pada tahun 2018 menunjukkan hasil bahwa perusahaan telah mengukur berdasarkan harga perolehan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai ini lebih terukur sehingga mampu memberikan informasi yang lebih andal. Aset biologis telah diakui sebagai aset tidak lancar dan telah dibedakan antara tanaman belum menghasilkan atau TBM dan tanaman menghasilkan atau TM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa aset biologis masih diakui berdasarkan harga perolehannya, bukan nilai wajar. Menurut pernyataan ABIDA pada tahun 2018. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Nugraha dan Wirojolukito tahun 2009 menemukan bahwa secara umum perlakuan akuntansi atas aset biologis pada PTPN telah sesuai dengan PSAK 69. Berdasarkan utama perlakuan akuntansi atas aset biologis pada perusahaan sawit setelah menerapkan PSAK 69 adalah dengan adanya pengakuan atas produk algikultur berupa tandan buah segar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan akuntansi aset biologis atau pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Wonosari. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian. PT Perkebunan Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan agrowisata. Perusahaan ini memiliki usaha perkebunan yang meliputi kopi arabica, teh, aneka kayu, dan hortikultura. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki usaha agrowisata berupa hamparan kebun teh yang luas sebelum menjadi perusahaan BUMN. Aset biologis yang dikelola oleh Kebun Teh Wonosari adalah kopi arabica
aset biologis dari PT PN ada sekitar 9 aset biologisnya. Selanjutnya ada klasifikasi aset biologis yang ada dikapitalisasi dan ada yang dibebankan. Selanjutnya, kebun teh Wonosari mengakui aset biologisnya yaitu tanaman teh apabila telah sampai pada tempat budidaya dan pembayaran sudah lunas atas transaksi tersebut. Harga perolehan yang diakui adalah gabungan dari harga beli ditambah dengan biaya pendukung seperti biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Pengukuran aset biologis tanaman teh pada kebun teh Wonosari diklasifikasikan berdasarkan umur tanamannya, terdiri dari tanaman tahunan, akan datang, masih berupa bibit, kemudian tanaman tahunan ini mulai dari penanaman bibit sampai usia 1 tahun, lalu tanaman belum menghasilkan, kisaran usia di atas 1 tahun sampai usia 4 tahun, sekitar tanaman menghasilkan usia 4 tahun ke atas ketika sudah masuk masa panen. Selanjutnya, perlakuan akuntansi aset biologis pada kebun teh Wonosari. Pengukurannya diklasifikasikan berdasarkan umur tanaman menjadi TTAD atau tanaman tahun akan datang, TTI atau tanaman tahun ini, TBM, tanaman belum menghasilkan, dan TM atau tanaman menghasilkan. Tanaman teh pada laporan keuangan disajikan sesuai dengan klasifikasi tanaman. Untuk TTAD atau tanaman tahun yang akan datang, atau TTI tanaman tahun ini, TBM tanaman belum menghasilkan, dan TM tanaman menghasilkan disajikan pada neraca dalam kolom aset tidak lancar. Kemudian produk teh yang merupakan persediaan disajikan pada kolom aset lancar. Perlakuan akuntansi PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Wonosari jika dibandingkan dengan IAS 41 Agriculture, berikut ini disajikan perbandingan perlakuan akuntansi aset biologis perusahaan dengan standar IAS 41. Dalam membandingkan perlakuan akuntansi aset biologis, penelitian menggunakan indikator berupa ruang lingkup, deskripsi, pengakuan, dan pengukuran serta penyajian. Selanjutnya akan diteruskan oleh Anissa Wulandari. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Wonosari telah menerapkan standar IAS 41 dalam deskripsi, pengukuran dan penyajian aset biologis. Sedangkan dalam ruang lingkup dan pengakuan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan IAS 41. Perlakuan akuntansi aset biologis PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Wonosari telah melakukan perlakuan aset biologis jika dibandingkan dengan PS Angka 69 Agrikultur. Berdasarkan perbandingan, maka dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Wonosari telah menerapkan PS Angka 69 pada ruang lingkup, deskripsi, pengakuan, dan penyajian. Sedangkan dalam pengukuran yang perusahaan lakukan tidak sesuai dengan standar PS Angka 69. Kesimpulan yang didapat ialah berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Wonosari diketahui telah melakukan perlakuan akuntansi aset biologis baik dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Yang kedua, PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Teh Wonosari telah menerapkan standar IAS 41 dalam deskripsi, pengukuran, dan penyajian aset biologis. Sedangkan